Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy. Oh, Lord God, God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, you are holy. Hallelujah, worthy is the Lamb, you are holy, holy are you, Lord God, are you, Lord God, God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, you are holy. Father, we worship you. Holy Spirit, we worship you. Are you Lord God, God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari kita berikan sorak-sorak kepada sorga. Mari kita berikan kemuliaan kepada sorga. Untuk Dia, bagi Dia, oleh Dia, selama-lamanya. Supaya bangsa-bangsa menyembah, mengagungkan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa surgawi, terima kasih buat siang hari ini. Engkau oleh karena anugerah-Mu membawa kami ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, di tatamu yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami bersama-sama Engkau di tatamu Tuhan. Engkau memerintah dalam tatamu. Bersama dengan Engkau kami memerintah atas kota dan bangsa ini Tuhan, supaya kota dan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dan dimanapun kami berada, setiap tempat yang kami injak diberkati oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kami. Juga ibadah di tempat ini Tuhan, tempat ini menjadi milik kemuliaan Tuhan. Tempat sumber sari ini kami injak bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya banyak orang mengenal, mengasihi, mencintai Engkau, gila-gilaan dengan Engkau, mati-matian dengan Engkau. Kami doa itu terjadi. Oleh karena itu kami berdoa bahwa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi dalam intimasi yang lebih dalam dengan Engkau, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, intimasi dengan firman-Mu Tuhan. Karena Kau berkata, di mana ada Roh Allah di sana kemerdekaan. Kami rindu mengalami kemerdekaan. Engkau berkata, ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami benar-benar merdeka. Kami berdoa supaya kami semua jemaat tempat ini pulang dengan kemerdekaan yang luar biasa. Kami dapat memerdekakan banyak orang. Terima kasih Bapak Surgawi. Urapi hamba-Mu, urapi setiap yang kami hadir, sertai pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda mukjizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Haleluya, terjadi Tuhan. Baik rekan-rekan kami yang beribadah lewat YouTube, Tuhan lawan, Tuhan jamah rumah mereka dimanapun mereka berada. Ada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapak Surgawi. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar gedung ibadah ini. Lawatlah mereka, karena kami tahu bahwa pujian penyembahan kami tidak bisa dibatas oleh tembok gedung ibadah ini. Tapi hadirat-Mu menjalar keluar, menghancurkan kuasa kegelapan. Suatu kali orang-orang boleh berkata menyembah Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Mengenapi firman-Mu, setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya.
bersorak kepada sorga. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Selamat kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Piye kabar? Api. How are you today? Oh fine, so am I. Guten Morgen. Morgen. Selamat siang. Saya percaya bahwa semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kenapa? Christ in me and Christ in you is powerful and wonderful. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Coba kasih tahu kiri kanan juga yang ada di YouTube. Kalau ada beberapa orang di sebelah kiri kanan, saudara katakan Christ in me, Christ in you is powerful and wonderful and make a miracle. Amin. Tuhan ada dalam diri kita, ada dalam dirimu. Dia dahsyat dan luar biasa, dan dia membuat mukjizat. Amin. Ya, jadi menurut saya bahwa mukjizat dalam hidup kita itu hal yang wajar, bukan yang amazing, luar biasa. Karena kenapa? Kristus dalam diri kita itu, kalau kita pikir dengan pikiran kita, nggak nyampe seluruh sekalian. Itu amazing, luar biasa. Setuju dengan saya seluruh sekalian? Sehingga waktu dia berkata bahwa aku akan berikan hati yang baru kepada kamu, bukannya hati yang baru dikatakan, dia kata aku berikan juga roh yang baru dalam diri kamu. Bukannya roh yang baru, hati yang baru, tapi dia juga berkata bahwa rohku akan tinggal. Bagi saya amazing, luar biasa. Amin. Nggak mungkin Yesus tinggal dalam diri saya kalau nggak baru hati saya, betul nggak? Halo? Setuju nggak? Ya, kalau hati saya nggak baru, nggak mungkin ditinggal di situ. Tapi ketika hati saya baru, roh saya baru, dia tinggal di situ. Berarti hati saudara baru atau enggak? Baru. Yang keras dong, baru gitu. Jangan ragu-ragu. Mungkin dalam kehidupanmu kau ada banyak mengalami pergumulan kekalahan, tapi bukan berarti pergumulan kekalahan itu menjadikan hatimu tidak baru, kan? Betul nggak? Jangan lihat fakta dong, lihat kebenaran dong. Betul. Because karena we walk by faith. Saya berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan saya, betul nggak? Paham? Jadi apa yang Tuhan firmankan, itu menjadi bagian kita. Setuju dengan saya? Oke. Hari ini saya mau share firman Tuhan bahwa pemeliharaan Allah atas hidup kita sempurna, terlepas apapun yang kita alami rasakan. Setuju dengan saya? Ketika kita mengalami semua hal, everything is okay, tapi ada yang tertentu dan juga tidak okay, bukan berarti Tuhan tidak pelihara kita. Setuju dengan saya? Iya. Nah, beda dengan dunia. Kalau dunia begini, kalau dia betul-betul mengalami yang namanya wow, keren, dahsyat, luar biasa, amazing, mereka bilang, oh Allah kami itu keren, luar biasa. Tapi suatu ketika dia tidak mengalami hal yang wow, keren, dan dahsyat, dia boleh katakan Allah saya tidak dahsyat, karena pengenalan dia yang tidak benar. Nah, pengenalan kita akan terus dibangun untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, ulangi dengan kata-kata saya. Pengenalan kita akan Tuhan, 1, 2, 3. Pengenalan kita juga yang dihitung. Pengenalan kita akan Tuhan harus benar untuk kita memahami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada kadang-kadang masa yang enak, ada masa yang tidak enak. Setuju dengan saya? Pernah ngalami? Everything not okay, but I believe that everything is okay. Ya, ada okay, ada tidak okay. Tetapi pemazmur Daud ini dia fair. Ya, fairnya begini. Maka tadi saya bilang, untuk kita memahami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, harus kita pahami dulu, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan.
Kalau enggak kita terkecoh. Nah, apa maksud saya mengatakan itu? Di ayat 1 dikatakan, Daud bilang gini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku tidak pernah kekurangan. Ya. Dia yakin bahwa tidak pernah kekurangan. Tapi realitanya kan ada kekurangan kan? Halo? Pernah kekurangan uang kan? Pernah kekurangan kesehatan kan? Pernah kekurangan hikmat kan? Terus tiba-tiba bilang, ini Tuhan gembala atau bukan sih? Nah, kalau pengenalan kita nggak sharp, nggak akurat, masalah buat kita. Tapi Daud itu gentle. Dia punya pengenalan akan Tuhan itu akurat. Sehingga ketika dia katakan, aku tidak pernah kekurangan, ya, tapi dia tempat dia bongkar juga. Dan bukan masalah yang enak yang dialami. Yuk, kita baca ayat 4. Sama-sama ya, dengan suara keras. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini fair kan? Artinya gini, dia bilang gembala yang baik, di mana bahwa dia dipimpin ke air yang tenang, terus kemudian tidak kekurangan. Tapi dia juga ngerasain bahwa dia pernah mengalami sisi-sisi bahaya gitu loh. Sisi-sisi ketegangan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi dia katakan, aku tidak takut bahaya. Fair ya? Artinya bahwa dia tidak membahas sisi kiri, tapi sisi kanan juga. Dia juga memahami Allah itu menjaga. Dia juga memahami ada masa-masa sulit dihadapi oleh dia. Tapi yang dia yakini, dia mengalami kemenangan. Katakan amin. Oke, saya akan bahas. Oleh karena itu, untuk membahas Tuhan sebagai memelihara kita dengan sempurna, kita harus membawa hidup kita dalam pengenalan akan Tuhan. Dan tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan kecewa. Dan banyak anak-anak Tuhan yang kecewa ikut Tuhan. Kasarnya, kecewa ikut gereja. Mereka mundur dengan teratur. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembala, tolong jangan hanya diomongin aja, Tuhan adalah gembala. Oke, that's right, saya setuju. Tapi tidak cukup mengatakan Tuhan adalah gembala. Kalau dia gembala berarti saya tunduk kepada dia, saya taat kepada dia, saya berjalan dalam ketaatan kepada dia, sekalipun ada hal-hal yang gak enak buat batin saya. Tetapi suatu ketika kalau saya berjalan ikut Tuhan, saya mau yang seneng dan gak seneng, saya gak mau. Nanti ketika bentrok ke konflik kepentingan, kita keluar dari jalan Tuhan. Betul gak? Ini penting kita pahami. Itu sebabnya pahami dulu, Tuhan adalah Tuhan saya. Tuhan gembala saya, tidak ada gembala yang lain. Nanti seru sekalian, ketika Tuhan adalah gembalaku dan kita tidak mengalami ekspektasi kita, tetangga sebelah main kuasa gelap, hidupnya nggak bener, terus kemudian tiba-tiba gini, walah, itu orang nggak punya Tuhan kok, itu orang dia nggak bener diberkati. Wah, aku tuh udah jalannya bener kok nggak diberkati. Nah, kalau pemahaman kita nggak akurat tentang Tuhan, kita kecewa dan tanpa disadari kaki kanan kita atau kiri kita sudah mulai melangkah dengan jalan mereka. Itulah yang dialami oleh Daud sebelumnya. Daud bilang ini, percuma lah ikut Tuhan. Saya udah jaga hati, jaga diri. Saya lihat orang-orang fasik itu gemuk-gemuk dan hebat-hebat merekanya. Dan akhirnya Daud merasa dia hampir tergelincir untuk ikut dunia. Tapi satu ketika Daud punya way out yang luar biasa. Dia kata, dia kembali ke hadirat Tuhan. Dan ketika dia kembali ke hadirat Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mulai memandang secara benar dan akurat tentang orang fasik. Dan Daud katakan, sesungguhnya orang fasik kau tempatkan pada jalan-jalan yang licin. Kesudahan mereka adalah kebinasan mereka. Dan ketika dia kembali ke dalam hadirat Tuhan, barulah muncul pernyataan dia, selain kau tiada yang lain. Dia mulai merasakan, engkau Tuhanku, engkau Allahku, dalam susah engkau Tuhanku, dalam senang engkau Tuhanku, aku fair melihat Tuhanku yang dahsyat luar biasa. Katakan amin. Paham? Dan Daud mengalami berkemenangan. Iya, kenapa? Karena dia punya pengenalan akan Tuhan akurat. Kalau gitu poin pertama, apa yang menjadi bagian dia? Jadikan dia sebagai Tuhan dan segala Tuhan. Paham? Dan kalau kau menjadikan dia sebagai Tuhan, tolong cetak ulang pribadi dia dalam hidupmu. Jangan begini, Yesus Tuhan, tapi pikiran saya duniawi. Haleluya. Yesus Tuhan, tapi isinya adalah pribadi saya. Yesus Tuhan, tapi trauma-trauma saya masih yang lalu.
Yesus Tuhan, tapi emosi negatifnya belum keluar. Haleluya, bilang haleluya. Nanti ditanya, ini anak siapa, betul nggak? Satu firman Tuhan. Kita lihat Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 12. Ya, ini ayat itu luar biasa. Waktu saya masih kuliah, ini ayat itu memberitakan Injil. Ya, saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16 kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepada dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika saya percaya kepada Tuhan, saya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau saya anak Allah, dia adalah Bapak saya. Haleluya. Menjadikan dia sebagai Tuhan. Setuju dengan saya? Dan yang paling kerennya, kita berasal dari kepenuhan dia, kepenuhan Kristus. Dan kepenuhannya memenuhi kita, sehingga kita bergerak mengalami kelimpahan dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia. Maksudnya gimana? Ketika Yesus ketika firman itu katakan bahwa siapa percaya kepada dia diberi kuasa sebagai anak Allah, si anak Allah. Tetapi ada bagian-bagian saya belum menjadi anak Allah, betul nggak? Paham? Paham nggak? Ya, Yesus Tuhan, yes, Jesus I believe, you are my Lord. Tetapi ada bagian saya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, paham? Paham nggak? Misalnya gini, Yesus kau Tuhan, tapi saya khawatir dengan uang. Saya masih cinta uang, berarti dia belum Tuhan, betul nggak? Paham nggak? Yang menjadi Tuhan kita adalah uang kita. Ketika uang kita diganggu-ganggu, kita khawatir karena kita merasa uang itu bisa menghidupi kita. Tapi kalau kita katakan Yesus kau Tuhan, dan ketika kita punya masalah uang, kita nggak takut. Kenapa? Karena yang membuat hidup kita oke tidak oke bukan karena uang, tapi karena Tuhan, betul nggak? Halo? Setuju dengan saya? That's right, setuju dengan saya? Oke, selanjutkan. Ketika kita katakan Yesus Tuhan, it's okay. Tapi Tuhan ingin jadikan pribadi dia, mencetak ulang dalam hidup kita, sehingga kita ciptaan baru dan mengatakan, Tuhan, saya mau katakan kepada engkau, firman yang kau katakan bahwa Leo adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Itu berarti saya adalah ciptaan baru. Setuju dengan saya? Dicetak ulang, dicetak ulang. Ketika dicetak ulang, apa yang firman Tuhan katakan tentang saya, itulah saya. Sehingga dengan demikian, seluruh aspek hidup saya akhirnya gini. Alkitab katakanlah Filipi pasal yang kedua, hendaklah dalam pertemuan kalian bersama harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Haleluya, amin. Dan gimana caranya? Kayak Yesus. Gimana kayak Yesus? Yesus mengosongkan dirinya sebagai Allah menjadi manusia, mati di kayu salib dan tidak terhormat. Artinya, Yesus mengosongkan diri supaya kehendak Bapa turun kepada dia. Kita juga yang mengatakan Yesus adalah gembala. Kita harus mengatakan, Tuhan, saya kosongkan diri saya, cetak ulang diri-Mu ke dalam diri saya, bahwa saya adalah anak Allah. Amin. Jadi biarkan Tuhan cetak ulang. Apa yang dicetak ulang? Pikiran saya masih duniawi, perasaan saya duniawi. Ketika saya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu firman Tuhan, maka firman Tuhan cetak ulang pikiran saya. Saya mulai punya pikiran Kristus. Salah satu contohnya, kalau ada orang benci saya ampuni dia. Kalau ada orang ganggu saya ampuni dia. Betul nggak? Itu artinya saya sudah cetak ulang. Kalau orang membenci saya benci dia. Orang marah saya marah dia. Berarti ada yang belum dicetak ulang dari pikiran saya, betul nggak? Setuju dengan saya? Itulah maksud saya cetak ulang. Sehingga firman itu dicetak ulang dalam diri saya. Sehingga akhirnya, yang pertama,
emosi negatif sudah keluar diganti emosi positif. Pikiran perasaan dunia disingkirkan semuanya. Yang ada pikiran Kristus. Setuju dengan saya? Trauma-trauma masa lalu, ketakutan, kekhawatiran yang masih cokol di dalam bawah saudara saya, dibuang semuanya, digantikan dengan pikiran yang baik yang sedang didengar sesuai dengan firman Allah. Setuju dengan saya? Cinta dunia tidak ada lagi, mulai cinta Tuhan. Amin. Cinta uang dibuang semuanya, mulai cinta Tuhan. Amin. Cinta diri sendiri tidak ada lagi, mulai cinta Tuhan. Amin. Setuju dengan saya? Sehingga saya katakan, jadi siapa dalam ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Leo adalah orang yang baru. Mau kulitnya, warna kulit sama dari dulu, gak berubah. Haleluya. Tapi pikirannya baru, perasaannya baru, trauma gak ada lagi, ketakutan gak ada lagi, kecemasan gak ada lagi, semua yang negatif gak ada lagi. Saya ciptaan baru, dan saya katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. That's right, setuju dengan saya. Barulah kita bisa mengatakan, sekarang Tuhan saya katakan, Engkau adalah gembala ya. Engkau adalah gembalaku yang baik. Saya tidak pernah meragukan Engkau. Ini perlu kita pahami. Kalau tidak, nanti akhirnya ketika kita berjalan ikut Tuhan, ada kejadian tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ragu-ragu. Kita mulai meninggalkan gereja. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Meninggalkan KTB pengulir. Kenapa? Karena kita menyaksikan kuasa Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan kepada kita tidak akurat, saudara sekalian. Paham, saudara sekalian? Sehingga banyak anak itu dikayak kanak-kanak, cengeng, saudara sekalian. Cengeng. Iya, misalnya gini, kita doa, Tuhan saya minta ini. Kalau anak-anak kan cepet, betul nggak? Bukan cepet ngancem, Papa, kalau nggak dikasih, saya kabur di rumah, kan gitu. Anak kecil, tapi kalau dewasa nggak ada, Pak, minta uang. Oh, belum ada. Dia tenang. Mau berlama-lama dengan bapaknya, betul nggak? Karena bapaknya bukan hanya bapak doang, sahabat. Kalau sahabat ngobrolnya lama, betul nggak? Ngopi-ngopi masa 1 menit. Paham? Kan kita dengan dia bukan anak saja. Kita dengan dia pada akhirnya sahabat. Paham? Kalau sahabat berlama-lama dengan dia. Nah, nggak mungkin sahabat berlama-lama dengan dia kalau tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Paham? Setelah semuanya kita pahami, saudara sekalian, pengenalan benar akan Tuhan, barulah saya katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Katakan bersama-sama, Tuhan, Yesus, Engkau adalah gembala yang baik. Kepalkan tangan kananmu. Tuhan, Yesus, Engkau, saya deklarasikan, gembala yang baik. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Terlepas apapun yang aku alami, aku katakan siang hari ini, Engkau gembala yang baik. Titik. Setuju? Perlu deklarasi. Apapun yang kau alami, betul nggak? Supaya pikiran negatif terbuang semua. Ketika kita mengatakan di gembala, barulah kita mengatakan, aku tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan kesehatan. Tidak pernah kekurangan hikmat. Tidak pernah kekurangan uang. Kok nggak amin? Satu yang amin. Haleluya. Tidak pernah kekurangan keuangan. Terus realitanya, tapi kenapa saya kurang ya Tuhan? Cek, ini bukan kamu sih salah, Tuhan yang salah, imannya nggak benar. Udah usah nyalain yang lain, itu urusan Tuhan yang lain. Ya, tetapi kita melihat Tuhan ada something wrong with my life. Mungkin pengaturan keuangan yang salah. Setuju dengan saya? Atau mungkin motif bekerja, motif berbisnis saya salah. Karena Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah. Saya bekerja, saya berbisnis bukan untuk cari uang, untuk memperluas kerajaan Allah. Carilah kebenaran di sana. Alkitab katakan, segala sesuatu yang kau butuhkan ditambahin, bukan dikurangin. Kok nggak amin? Amin. Paham saudara? Kan gitu. Polanya kan begitu, betul nggak? Kita harus bangun pola itu. Jadi kita nggak perlu minta berkat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah katakan bahwa terpujilah Allah dalam Efesus 1 ayat 3. Di mana terpujilah Allah dalam Kristus Yesus yang sudah mencurahkan berkat di dalam sorga. Berkat rohani dalam sorga. Lah kalau berkat di sorga mah, acipa. Terima kasih Pak, betul nggak? Kita kan nggak butuh di sorga, betul nggak? Tuhan terima kasih kau berkati aku udah ada uang di sorga. Lah, mau gimana bagaimana kita punya transaksi di sorga, betul nggak? Dan dia akan wujudkan di muka bumi. Gimana caranya?
dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, saya mulai katakan, cari jalur kerajaan Allah. Saya bekerja cari jalur kerajaan Allah, sehingga berkat yang ada di sorga, rezeki yang di sorga yang Tuhan sudah simpan itu naik diletakkan di muka bumi. Lewat kita bekerja, berbisnis, cari jalur kerajaan, dan kebenarannya ditambahkan buat kita. Amin. Haleluya. Iya, dipraktekin terus sekali, betul nggak? Sehingga boleh, oh Bapak Sorgawi, saya kerja, saya bisnis, cari kerajaan Allah, saya cari kebenaran. Haleluya. Dan saya percaya, saya sangat percaya, saya percaya sekali, engkau pasti menambahkan segala sesuatu yang butuhkan. Amin. Untuk pernikahan, untuk sekolah anak, untuk masa depan anak, pengembangan bisnis, pekerjaan, wow, diberikan semuanya, betul nggak? Kenapa? Ini udah benar. Kalau ini nggak benar, jelimet. Tuhan kasihan ke kita untuk ngasihnya, betul nggak? Bukan dia pelit, ya. Sehingga kita tidak pernah kekurangan apapun. Katakan, saya, keluarga saya, tidak kekurangan apapun. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Sehingga dengan kebenaran ini, saya mau lanjutkan terus sekalian. Ya, dia bukannya tidak kekurangan, tidak kekurangan kesehatan, tapi dia juga katakan di ayat yang kedua, ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ada sejahtera yang luar biasa. Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, saudara sekalian. Dan di ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada banyak sekarang persoalan bukan di fisik, persoalan mereka di jiwa, makanya perlu healing. Healing. Ini libur panjang, healing. Semuanya healing. Acara-acara healing semuanya. Wajar, tapi healing itu sebentar. Healing yang benar itu dari Tuhan, saudara. Kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja, maka kita katakan, Dia pasti memimpin kita kepada rumput yang hijau. Dia memimpin kita ke air yang tenang, betul nggak? Walaupun ada gelombang-gelombang, maka saya mulai, air yang gelombang ini jadi tenang semuanya. Itulah yang dialami oleh Petrus. Ketika ada gelombang badai, dia takut sekali. Dan Yesus bilang, datang kepadaku. Dia takut sekali. Tapi karena dia tahu Yesus gembala yang baik, tidak bisa menipu dia, tidak mau membohongi dia, dia berjalan, betul gak? Tanpa ada keraguan-keraguan. Tapi ketika dia ragu, dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan, engkau Tuhan dan Rajaku, engkau gembalaku. Ketika dia mulai berpikir dengan pikiran dia, merasa bahwa Allah tidak mampu membimbing dia ke air yang tenang, dia takut memang tenggelam sama sekali. Paham? Inilah yang Tuhan inginkan buat gerejanya. Sehingga benar menggenapi firman Tuhan dari Matius pasal 11, dikatakan, datanglah kepadaku hai yang berletih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Wow, pikulah kuk yang kuberikan pada engkau, karena pikul kuk yang kuberikan itu enak dan ringan, dan bebanku enak. Ketika kita mulai berpikir dengan cara dunia, bersikap dengan cara dunia, mulai tidak menjadikan dia sebagai Tuhan, apa yang terjadi saudara sekalian? Kita mulai memikul kuk dunia ini, muncullah kekhawatiran, muncullah kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Bapak Ibu, di tengah-tengah krisis ekonomi karena perang dan sebagainya, dan orang bilang ini perang dunia ketiga, bagi dia mau perang ke-10 juga terserah, betul nggak? Emang gue pikirin, betul nggak? Bagian saya adalah hidup dalam Tuhan, sehingga ketika bangsa Israel ada di Goshen dan terjadi itulah di mana-mana di Mesir, semuanya hancur semuanya. Goshen tidak mengalami. Saya percaya sekali umat Tuhan dalam gerejanya yang dibangun dalam kehidupan yang benar, Tuhan buat perbedaan antara rumah Tuhan dan bukan rumah Tuhan. Sehingga digenapilah dari Wahyu 21 ayat 3, lihatlah kemah rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan Allah menjadi Tuhan mereka. Mereka adalah umatku. Artinya Tuhan buat perbedaan antara rumahnya bukan rumahnya, supaya rumahnya memberkati banyak lain. Sehingga digenapilah Yesaya 2 ayat 2-3. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, kesana bangsa-bangsa berduyun-duyun menyembah, dan bangsa-bangsa minta diajarin, dan bangsa-bangsa bilang, tolong ajarin kami supaya kami menempuh jalan-jalan itu. Bangsa-bangsa, bukan kita cari menempuh jalan itu. Bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan, mau ikut jalan itu. Karena kenapa? Gereja kita menjadikan Dia adalah gembala yang baik. Setuju dengan saya? Sehingga jiwa kita tenang kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang.
Dan di sisi yang lain cukup sekali. Di sisi yang lain cukup sekali. Dikatakan bahwa dia selalu menyegarkan jiwa kita. Bukannya roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Sehingga kalaupun kita mengalami sakit penyakit dan ada berita cancer dan sebagainya, oh my God, dok, kenapa dok? Hasilnya cancer. Teng. Paling 3 bulan lagi. Gue mau nanya, kalau kau dengerin dokter begitu, gimana perasaanmu? Saya nanya doang. Padahal Tuhan katakan, hai maut, gimana sengatmu? Kuasa maut karena dosa dan kelemahan tubuh sudah dipakukan 2000 tahun kayu salib. Sehingga mulai kata, hei cancer, tubuh ini milik Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Kau gak bisa macam-macam dengan tubuhku. Maut sudah dikalahkan. Kematian karena maut sudah dikalahkan. Sekarang tubuhku milik Allah. Kau gak bisa ganggu lagi. Cuma banyak umat Tuhan yang pasif. Cancer. Di pojok sana itu ada rumah sakit. Itu saya dengar berita, hanya 3 kali berobat sembuh. Itu kita gak pernah gini, oh thank you ya Tuhan ya, aku lihat ada orang mati dibangkitkan. Aku juga pernah tahu bahwa orang lumpuh berjalan. Aku juga pernah tahu di Alkitab dikatakan orang buta melihat. Aku tahu dia yang sama, bisa mengerjakan yang sama. Jarang lari ke sana. Bro, di Colby kayak cocok. Saya nanya doang. Kecuali kalau apa cancer, aduh, belum doa, kita cari hamba Tuhan, nggak di jalan keluar lagi dah. Udah nggak bisa ke Singapura. Memang salah, saya bilang tidak salah, but tidak akurat, betul. Paham kan? Ketika kau mengalami itu, Tuhan, dokter bilang begini, tapi saya tidak dengar sorga bilang begini. Yang surga bilang bahwa yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus sembuh, datang aktif. Jangan pasif. Kepasifan kemudian dipakai untuk menjatuhkan iman kita, mengajar kita, memukul kita, sehingga kita tidak berdaya. Sudahlah Tuhan, terserah Tuhan. Paling juga 3 bulan kemudian meninggal dunia. Kamu buat apa lagi? Jangan mau begitu, saudaraku sekalian. Kalau selama ini kamu keluar dari zona nyaman itu, kan itu bukan ketetapan Tuhan. Amin. Misalnya COVID mengganggu, kau lagi dia COVID, oh iya, 14 hari ini harus istirahat. Saya setuju, tapi saya setuju. Mereka katakan virus COVID, kau nggak bisa ganggu tubuh saya. 2000 tahun yang lalu ada seorang mati buat sakit penyakit itu. Kau nggak bisa berkuasa. Jangan pasif, aktif. Katakan jangan pasif. Kurang keras, jangan pasif. Aktif. Kasih tau kiri kan, jangan pasif, kudu aktif gitu. Amin. Kurang keras amin ya. Kurang keras amin. Sama masuk perguruan tinggi jawab gitu. Wah susah gini nih. Bilang Bapak Sorgawi, 1 kursi perguruan tinggi negeri Indonesia untuk saya. Terima kasih. Betul gak? Kalau tetangga sebelah dikasih, masih kita dikasih. Maksud gini, Leo maaf ya, saya nggak bisa ngedudukin kamu di situ, soalnya saya nggak pernah belajar kuliah di dulu, nggak gitu kan, betul nggak? Dia punya kelas semuanya, kerjaan juga begitu, betul nggak? Mau buka bisnis juga begitu, Tuhan, ada banyak bisnis Indonesia, tapi saya tahu yang akurat daripada memberikan tahu kepada saya, kuliner kayak apa kayak, betul nggak? Masalahnya kita nggak lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang, oh ya sudah, yang kayak gitu aja gitu. Kebanyakan, karena kita akurat dengan suara Tuhan, sehingga akhirnya kita mengalami kegagalan. Ubah konsepnya. Mulai. Supaya kita miliki roh aktif. Bangun manusia rohani kita. Doa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Doanya jangan 5 menit. Berlama-lama dong. Betul nggak? Sahabat. Betul nggak? Halo? Doa makan itu nggak usah tanya. Betul. Doa makan, doa tidur, doa perpergian. Itu doa juga. Tapi saya nanya itu berlama-lama. Semua sekalian. Sampai berlama-lama kita dengar suara Tuhan. Saya tanya anak saya. Nah udah 1 doa. Udah apa? Tuhan ngomong apa? Teringat. Halah. Yang penting kan bukan doanya. Tuhan ngomong apa yang paling penting, betul nggak? Doa. Apa yang dia bilang? Enggak, enak, seger, ada hadirat Tuhan luar biasa. Tuhan ngomong apa? Itu yang saya nggak tahu gitu. Makanya baca Alkitab. Halo? Setuju nggak dengan saya? Sehingga akhirnya barulah
Pengenalan kita benarkan Tuhan, kita bawa bersekutu dengan Tuhan, dan arahan Tuhan buat kita seperti apa yang dialami oleh Ishak. Ishak dia mau pergi ke Mesir. Waktu dia mau pergi ke Mesir ada kelaparan besar di tempat mereka ada. Waktu pergi ke Mesir Tuhan bilang, Ishak jangan pergi ke Mesir. Jadi kau kepada Bapa bahkan kau genapi. Karena ketika Abraham pergi ke Mesir, nggak tanya kepada Tuhan. Memang dia di sana makin kaya, dapat banyak harta dibawa ke negeri mereka dari Mesir. Tapi dia bawa gundik namanya Hagar. Gara-gara Hagar lah heboh semuanya. Betul nggak? Tapi ketika zaman Ishak, dia nggak pergi. Tuhan bilang, Abraham, Ishak, jangan pergi ke Mesir. Dan janjiku kepada bapakmu akan kugenapi. Dia nggak pergi ke Mesir. Dia ada di negeri mereka. Ketika ada di negeri mereka, Alkitab katakan dia menabur. Dan tidak boleh menabur sebetulnya. Dia melangkahi aturan yang ada. Dan dia menabur. Alkitab katakan dia menuai 100 kali lipat. Berkali lipat, 100 kali lipat. Alkitab katakan dia kaya, kian kaya semakin. Kenapa? Karena dia dengar suara Tuhan. Bukan dengar kebanyakan orang. Belajarlah intimasi dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ketika kau intim dengan dia, dengan suaranya. Sehingga sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena aku mengerti dan tahu ada gadamu, ada tongkatmu, ada firmanmu yang menyertai aku. Amin. Ada amin. Makanya Bapak Ibu kalau ada masalah, jangan lari ke orang dulu, datang ke Tuhan. Paham? Datang ke Tuhan, Tuhan kasih arahan. Arahan itulah mulai kau melangkah. Setuju dengan saya? Ketika kau melangkah, setiap langkah yang kita kerjakan akan dihasilkan sebuah mukjizat. Jadi mukjizat itu biasa dalam kita. Kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, jadikan dia sebagai Tuhan. Yang kedua, buat ketuhanan dia mencetak ulang pribadi kita. Bahwa kita punya manusia baru. Pikiran lama kita buang semuanya. Pikiran manusia kita buang semuanya. Kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Emosi negatif buang semuanya. Trauma-trauma buang semuanya. Kegagalan, ketakutan, semuanya. Hal-hal yang kita bangun salah, buang, suka banding orang lain, buang semuanya. Banding orang lain, buang semuanya. Setelah kita buang semuanya, bangun keintiman dengan Tuhan. Dan mulai deklarasikan, Tuhan Engkau adalah gembalaku yang baik. Aku tidak pernah kekurangan. Saya yakin banget Engkau membimbing aku kaya dan tenang kepada rumput yang hijau. Dan aku membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dan dengar suaranya. Sehingga ketika aku mengalami mara bahaya, aku tidak pernah takut karena firman-Mu menyertai aku. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kananmu. Sebelum saya selesaikan ibadah ini, saya mau deklarasi firman Tuhan buat saudara. Mari Bapak Ibu angkat tangan kananmu. Kepalkan angkat tangan kananmu. Bapa Sorgawi, ikuti doa saya dengan suara keras. Bapa Sorgawi, Bapa Sorgawi, siang hari ini aku mendeklarasikan Yesus, Engkau gembala yang baik. Yesus, Engkau gembala yang baik. Yesus, Engkau gembala yang baik. Yesus, Engkau yang gembala yang baik. Aku deklarasikan, kami deklarasikan, Yesus, Engkau gembala yang baik. Aku tidak pernah kekurangan. Kami tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan kesehatan. Tidak pernah kekurangan keuangan. Tidak pernah kekurangan hikmat. Hiralarawasikiara, kembali katakan bersama-sama. Aku percaya, Engkau menuntun aku kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Hiralarawasikiara. Sekali lagi katakan, aku percaya Engkau akan menyegarkan jiwaku. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menyegarkan jiwaku. Hiralarawasikiara. Yang terakhir katakan bersama-sama, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera.
bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama, deklarasikan kepada surga. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, hati kesempurnaan-Mu, haleluya, pemeliharaan-Mu, hati kehadiran-Mu Tuhan. Bapakku berdoa supaya pengenalan akan Tuhan Kau bangkitkan dalam umat Tuhan di tempat ini. Bukan hanya Kau gembala, supaya Kau Tuhan memiliki segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Allah yang berdaulat. Aku juga berdoa supaya seluruh kehidupan umat Tuhan di tempat ini dicetak ulang kembali dalam pikiran, perasaan dan tubuh mereka, bahwa apa yang firman Tuhan katakan tentang mereka, itulah mereka. Aku berdoa supaya mereka membangun keintiman dengan Engkau, supaya mereka mendengar suara Tuhan dan arah daripada Engkau, sehingga ketika hal negatif terjadi, mereka tidak takut bahaya, tapi Tuhan beserta mereka. Mereka menikmati kelimpahan pekerjaan Tuhan. Berkati bisnis mereka, pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertekan Tuhan lepaskan. Hari ini mujizat terjadi, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di YouTube. Aku berdoa, mujizat sedang terjadi, kuasa Allah dinyatakan, kemerdekaan yang sempurna, penyertaan yang sempurna, pembelian yang sempurna di Allah terjadi buat umat Tuhan tempat ini, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dalam rumah tangga mereka, pelajar-pelajar, mahasiswa, anak-anak muda menikmati, mengalami realita Tuhan yang hidup. Aku berdoa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, gembala sidang dan seluruh pengerja hamba Tuhan, aku berdoa supaya mereka semuanya tanpa terkecuali mengalami realita kehadiran Tuhan 24 jam. Thank you my Lord. Dalam nama Yesus terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama, amin, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan.